Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, nama Ibu Wahyu Agustia Hartini, mahasiswa dari Universitas Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita akan belajar kelas 6, tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran ke-1 dengan fokus mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Oh iya adik-adik, Ibu ingatkan kepada kalian, di kondisi pandemi saat ini kita harus pintar-pintar menjaga diri dengan cara memakai masker jika keluar rumah, rajin mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih dan terhindar dari kuman dan virus, serta makan makanan yang sehat dan bergizi agar imun kita selalu kuat dan terjaga. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada hari ini, mari kita ingat kembali, kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja ya? Ada yang masih mengingat? Benar sekali, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari yang pertama tentang kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pada materi kedua, kemarin kita sudah belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Dan pada materi ketiga, kita sudah belajar mengenal tari-tarian Nusantara. Dan yang terakhir, kita sudah belajar mengenai operasi hitung campuran. Namun pada pembelajaran kali ini kita tidak akan membahas keempat itu lagi. Kita akan membahas mengenai mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita baca bersama-sama teks box yang tersedia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Mengapa? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang tahu mengapa bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, benar sekali. Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan tujuan agar Indonesia tidak dijajah kembali oleh bangsa asing atau sekutu. Pasukan sekutu masih ingin Indonesia dijajah. Mereka tidak menginginkan Indonesia merdeka secara utuh. Setelah kemerdekaan Indonesia, bangsa kita masih harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mari kita simak teks pada halaman 44 dengan judul Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Apa kalian sudah selesai membacanya? Lalu, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ada yang tahu? Adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang pertama, dengan melakukan perlawanan kepada bangsa asing. Hal ini dibuktikan dengan terjadi banyak pertempuran atau perlawanan di berbagai daerah. Kemudian, yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa.
bangsa Indonesia berusaha untuk bersatu agar kita bisa menjadi bangsa yang kuat dan tidak terkalahkan oleh bangsa asing. Kemudian yang ketiga, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melalui jalur politik atau mendapat pengakuan dari negara lain. Selain dari perlawanan, bangsa kita juga berusaha untuk bisa mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari negara lain. Sampai sini apa bisa dimengerti? Baik, Ibu lanjutkan ya penjelasannya. Adik-adik, selanjutnya kita buka buku tema halaman 45. Di situ terdapat teks bacaan dengan judul Pertempuran Surabaya. Mari kita baca dalam hati teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Apa kalian sudah membaca teks Pertempuran Surabaya? Baik, jika sudah, kita lanjutkan untuk mengisi peta pikiran dari teks Pertempuran Surabaya. Di sini terdapat 6 peta, di masing-masing peta sudah berisi 1 pertanyaan. Yang pertama apa? Apa yang terjadi dalam teks Pertempuran Surabaya? Ada yang bisa menjawab? Ya, perjuangan pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Yang kedua, mengapa? Mengapa Surabaya dikepung oleh pasukan Inggris? Ya, karena Indonesia tidak menghiraukan ultimatum dari Inggris. Selanjutnya yang ketiga, siapa? Jenderal siapa yang meninggal dalam pertempuran? Iya, Jenderal Malibi. Kemudian yang keempat, di mana? Pertanyaannya, di mana pertempuran terjadi? Di Surabaya, benar sekali. Selanjutnya, kapan? Kapan pertempuran terjadi? Tanggal 10 November 1945. Benar sekali. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana? Bagaimana pasukan Inggris menyerang Surabaya? Pasukan Inggris menyerang kota Surabaya dengan menggempur Surabaya melalui 3 jalur, darat, air, dan udara. Benar sekali adik-adik. Nah, kita sudah mengisi peta pikiran. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Ada yang ingat apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Contohnya yang pertama, Aji sedang bermain layang-layang. Aji sebagai subjek sedang bermain predikat dan layang-layang objek. Kemudian yang kedua, Dio pergi bersama Yuliana. Dio sebagai subjek, pergi sebagai predikat, dan bersama Yuliana sebagai keterangan. Dan contoh yang ketiga, Rela menyelesaikan rangkaian bunganya dengan hati-hati. Rela sebagai subjek, menyelesaikan sebagai predikat, rangkaian bunga sebagai objek, dengan hati-hati sebagai keterangan. Baik adik-adik, Ibu lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Materi yang selanjutnya tetap dengan teks Pertempuran Surabaya, dan kita akan belajar menemukan makna yang terkandung dalam teks Pertempuran Surabaya. Adik-adik, kita buka kembali buku tema halaman 45 tentang Pertempuran Surabaya. Lalu, mari kita temukan makna yang terkandung dalam teks Pertempuran Surabaya. Ada yang bisa menemukan makna yang terkandung? Iya, makna yang terkandung dalam teks Pertempuran Surabaya yaitu demi mempertahankan Indonesia, rakyat harus berani untuk menghadapi ancaman apapun. Dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat. Lalu, apakah kita sebagai generasi muda tidak melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Ya, kita sebagai generasi muda harus melakukan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu dengan cara apa, Bu? Yang pertama, belajar. Kita sebagai generasi muda harus rajin belajar untuk bisa memajukan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, yaitu mencintai budaya bangsa. Dengan kita mencintai budaya bangsa, maka kita juga ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan melestarikan budaya bangsa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu
dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan, apabila kita menjaga persatuan dan kesatuan, maka kita akan menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang tidak akan bisa dijajah oleh bangsa asing. Materi yang selanjutnya yaitu di sini terdapat 2 gambar laki-laki dan perempuan. Yang perempuan Ibu beri nama Yuli dan yang laki-laki Ibu beri nama Dio. Yuli bertanya pada Dio, apa Dio tahu mengapa bebek dapat berenang? Kemudian Dio menjawab, belum tahu Yuli, mari kita cari tahu. Adik-adik, mari kita buka buku tema halaman 49. Di situ tersedia teks bacaan bebek. Mari kita baca bersama-sama ya. Baik adik-adik, apa kalian sudah membaca teks dengan judul bebek? Lalu, mengapa bebek dapat berenang? Ada yang bisa menjawab? Iya, benar sekali. Bebek dapat berenang karena pada kaki bebek terdapat selaput. Selain bebek memiliki kaki pada selaputnya, apa lagi yang kalian tahu tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bebek? Mari kita cari tahu bersama-sama. Ciri-ciri khusus yang dimiliki hewan bebek yaitu yang pertama, bebek memiliki kaki 4. Kaki pada bebek memiliki selaput. Kemudian yang kedua, bebek memiliki paruh berbentuk pipi dan datar. Selanjutnya, ciri-ciri bebek yang ketiga yaitu bebek memiliki bulu yang dilapisi oleh lilin. Bulu pada bebek dilapisi oleh lilin memudahkan bebek untuk dapat mengeringkan bulu pada bebek setelah bebek berenang. Selanjutnya, ciri yang keempat yaitu bebek berkembang biak dengan cara bertelur. Sampai di sini kalian sudah bisa memahami ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan bebek. Selanjutnya, di mana ya tempat tinggal bebek? Ada yang tahu? Iya, bebek tinggal di daratan yang berair. Sampai di sini kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh bebek beserta tempat tinggal atau habitat hewan bebek. Lalu, apakah ada hubungan antara ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan dengan habitat hewan? Jawabannya, iya ada. Ciri khusus yang dimiliki hewan digunakan sebagai alat untuk beradaptasi. Jadi, kesimpulannya bahwa ciri-ciri khusus pada hewan sangat erat kaitannya dengan tempat tinggal hewan atau habitat hewan. Hal itu dikarenakan ciri khusus yang dimiliki hewan menjadi alat atau cara hewan beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggal dan cara hewan untuk dapat bertahan hidup. Baik adik-adik, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Ada yang masih mengingatnya? Yang pertama, tadi kita belajar apa? Iya, tadi kita sudah belajar mengenai pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia. Faktanya bahwa setelah kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 masih banyak terjadi pertempuran di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga tadi sudah mengisi peta pikiran dari pertempuran Surabaya. Kemudian yang ketiga tadi apa ya? Iya, tadi kita juga sudah belajar tentang kalimat efektif. Ada yang masih mengingat kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang merupakan gagasan dari pembicara atau penulis yang berisi kata-kata yang menggunakan unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kemudian yang ketiga, tadi kita sudah belajar tentang menemukan makna dalam teks. Tadi kita sudah membaca teks pertempuran Surabaya dan kita sudah menemukan makna yang terkandung dalam teks pertempuran Surabaya. Kemudian apalagi ya yang keempat? Oh iya, tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan beserta habitat hewan. Sekian pembelajaran pada hari ini. Kita tutup dengan berdoa bersama-sama ya.
Berdoa dimulai. Doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma kharijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika ya arhamar rahimina. Amin. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap memakai masker jika keluar rumah, rajin-rajin mencuci tangan agar tangan kita selalu terhindar dari virus dan kuman, serta makan makanan yang sehat agar imun kita selalu kuat dan terjaga. Semangat belajar ya adik-adik, walaupun belajarnya dari rumah saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.